Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan amal batin tilawah Al-Quran. Kita telah sampai kepada atsani yang kedua, adalah at-ta'zimu lil mutakallim, mengagungkan lil mutakallim bagi zat yang berfirman. Kata beliau, fal qari'u, adapun orang yang membaca Al-Quran, inda bidayati, ketika memulai bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran, yang bagi hendaknya ayyuhdira, hendaknya dia menghadirkan fi qalbihi, di dalam hatinya, azamatal mutakallim, keagungan zat yang berfirman. Wa ya'lama, dan hendaknya dia mengetahui annama yaqra'uhu, bahasanya apa yang dia baca itu laisa min kalamil bashar, bukanlah kalam manusia. Wa anna fi tilawati kalamillah, dan bahwasanya di dalam membaca kalam Allah Ta'ala itu ada ghayatul khatar, ada puncak kemuliaan. Nah, karena di dalam membaca kalam Allah itu ada puncak kemuliaan, fa innahu ta'ala qala, Allah SWT berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, enggak boleh menyentuh Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Wa kama anna dhahira jildil mushafi, dan sebagaimana anna dhahira jildil mushaf, bahwasanya zahirnya kulit mushaf, sampul mushaf, wa waraqahu, dan bahwasanya kertasnya mushaf itu mahrusun, itu terjaga, an dhahiri basyaratil lamis, dari zahirnya kulit orang yang menyentuh, ila, kecuali idza kana mutatahhiran, kecuali orang yang menyentuh tadi itu bersuci, fabatinu maknahu, maka adapun batin maknanya Al-Quran, aidon bi hukmi izzihi, dengan hukum kemuliaannya, wajalalihi, dan dengan hukum keagungannya mushaf, itu mahjubun, itu terhalang, an batinil qalbi, dari batinnya hati, illa, kecuali idza kana, kecuali adanya hati tadi itu mutatahhiran, itu suci, an kulli rijin, dari segala najis. Jadi sebagaimana Al-Quran dan kertasnya itu dijaga dari sentuhan kulit yang tidak bersuci, maka batinnya makna Al-Quran itu juga terhalangi dari hati yang tidak suci, dari kekotoran najis, yaitu najis kesyirikan, dosa-dosa, dan yang lain-lainnya. Wa mustaniron, dan kecuali adanya hati tadi itu mustaniron, bersinar, binuri ta'zim, dengan cahaya mengagungkan, wa tauqir, dan dengan cahaya memuliakan. Wa kama, dan sebagaimana la yasluh, enggak layak, limasi jildil mushafi, untuk menyentuh kulit mushaf, kullu yad, setiap tangan, fala yasluh, maka enggak layak, li tilawati hurufihi, untuk membaca huruf-hurufnya Al-Quran, kullu lisanin, setiap lisan. Jadi sebagaimana tidak setiap tangan itu layak menyentuh Al-Quran, maka begitu juga tidak layak bagi setiap lisan membaca Al-Quran, kecuali lisan dan tangan yang suci dari kekotoran najis. Nah, ini adalah bentuk pengagungan terhadap Al-Quran dan zat yang berfirman, itu mutakallim. Wala linaili ma'anihi kullu qalbin, dan tidak pantas, tidak layak, linaili ma'anihi, untuk memperoleh makna-makna Al-Quran, kullu qalbin, setiap hati. Jadi setiap hati tidak layak untuk mendapatkan makna-makna Al-Quran, kecuali hati yang suci. Walimithli hadza ta'zim, dan karena seumpama mengagungkan ini, karena adalah Ikrimah
ibnu Abi Jahal, Ikrimah putranya Abu Jahal. Ikrimah ini anak laki-lakinya Abu Jahal. Adalah beliau apabila beliau nasyara al-mushafa, apabila beliau membuka mushaf, wusya alaihi, beliau pingsan, wayakul, dan setelahnya beliau berkata, huwa kalamu rabbi, huwa kalamu rabbi. Al-Quran itu adalah kalam Tuhanku, Al-Quran itu adalah kalam Tuhanku. Jadi karena di dalam hatinya sahabat Ikrimah itu ada pengagungan kepada kalamnya Allah dan kepada mutakalim, zat yang berfirman, maka ketika dia membuka Al-Quran, dia pingsan. Dan setelahnya dia mengatakan, ini adalah kalam Tuhanku, ini adalah kalam Tuhanku. Fata'zimul kalam, maka adapun mengagungkan kalam itu bita'zimil mutakalim, itu dengan mengagungkan zat yang berfirman. Walan tahdurahu, dan tidak akan hadir kepadanya, kepada qari, azamatul mutakalim, keagungan zat yang berfirman, malam yatafakkar, selama orang yang membaca Al-Quran tadi belum berfikir, tidak berfikir fi sifatihi, di dalam sifat-sifatnya Allah, wa jalalihi, dan keagungan mutakalim yaitu Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya mutakalim. Jadi mengagungkan mutakalim itu tidak akan hadir kepada orang yang membaca Al-Quran selama dia belum memikirkan sifat-sifatnya mutakalim, keagungan mutakalim, dan perbuatan-perbuatannya mutakalim. Fa'idha khantara bibalihi, maka apabila terlintas di dalam hatinya al-arsyu, yaitu kebesaran arsy, wal kursiyu, dan besarnya kursi, yaitu makhluk Allah yang namanya kursi, wasamawatu, dan kebesaran langit-langit, wal ardun, dan besarnya bumi-bumi, wama bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, minal jin, daripada jin, wal ings, wat dawab, dan binatang-binatang, wal asjar, dan pohon-pohon, wa alima, dan dia mengetahui, annal khaliqa, bahasanya zat yang menciptakan, li jam'iha, itu semua, aras, kursi, langit-langit, bumi, wal qadira, dan bahasanya zat yang berkuasa, alaiha, atas itu semua, wa raziqa, dan bahasanya zat yang memberikan rizki, laha, kepada itu semua, itu adalah wahidun, itu adalah satu. Wa annal kullah, dan bahasanya segala sesuatu tadi, aras, kursi, langit, bumi tadi, fi qabdati qudratihi, di dalam genggaman kekuasaannya, itu mutaraddidun, bahasanya segala sesuatu itu mutaraddidun, mundar-mandir, baina fadlihi, antara karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, wa baina nikmatihi, dan antara kemurkaan Allah, wa satwatihi, dan antara kekuasaannya Allah. In an'ama, jika Allah SWT memberikan anugerah nikmat, maka itu fabi fadlihi, itu murni dengan karunia Allah. Wa in aqaba, dan jika Allah menyiksa, maka itu fabi adlihi, itu dengan keadilan Allah. Jadi jika Allah memberikan karunia kepada hamba, itu murni karunia Allah. Tetapi jika Allah SWT menyiksa hamba, maka itu murni atas keadilan Allah SWT. Wa innahu alladzi yaqul, dan Allah SWT dialah yang berfirman, haula'i fil jannah wala ubali, mereka itu berada di dalam surga, aku dan aku enggak peduli, wa haula'i finnar wala ubali, dan mereka itu berada di dalam neraka, wala ubali, dan aku enggak peduli. Wa hadza, dan ini adalah azamatul ghayatul azamah wa ta'ala, ini adalah puncak pengagungan. Fabitafakuri, maka dengan berfikir, fi amsali hadza, pada seumpama ini, yahduru, akan hadir, ta'zimul mutakalim, yaitu mengagungkan zat yang berfirman, summa ta'zimul kalam, kemudian mengagungkan kalam.
Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.